Kamu Islam atau Kristen? Islam. Saya Islam, makanya pengen tahu. Oh iya, Islam. Islam tuh banyak nggak tahu ya memang. Aman-aman. Iya. Jadi kamu mau bertanya tentang Tritunggal apa bertanya Yesus? Karena bicara Yesus bukan berbicara Tritunggal. Bicara Tritunggal itu bicara kodrat Allah yang satu, yang di dalamnya memiliki firman dan roh. Nah, kalau bicara Yesus itu bicara pengutusan sang firman yang diutus oleh sang Bapa, lalu menambahkan kodrat manusia. Kodrat manusia itulah yang dinamakan Yesus. Jadi yang disalibkan itu adalah kodrat kemanusiaan dari sang firman yang sudah diutus oleh sang Bapa. Sampai sini paham? Pasti nggak paham. Berarti Yesus Makanya bukan Allah. konsentrasi. Makanya konsentrasi. Iya, berarti Yesus bukan Allah. Telingamu di mana? Jadi ketika firman Allah, wahyu Allah ditenteng Jibril, dikasih ke Muhammad, bentuknya Quran. Terus berarti Allah sekarang di arsy nggak punya firman? Kan terpisah. Betul seperti itu? Betul, tapi kan kalau Jadi sekarang firman-Nya Allah itu Yesus sudah punya itu kan firman. hidup. Pertanyaan Firman-Nya saya, Yesus kan sekarang Allah punya firman tidak? punya Di mana? Di bumi? Udah di terpisah? Al-Quran. Kan udah terpisah. Berarti sekarang Allah yang di arsy nggak punya firman? Nggak bisa ngomong? Di Al-Quran. Bisa. Agatha mendapat pertanyaan dari seorang muslim tentang konsep Tritunggal. Jawaban Agatha menarik perhatian banyak orang karena disampaikan dengan tenang dan penuh pemikiran. Dialog ini membuka ruang untuk memahami sudut pandang iman dan keyakinan secara lebih dalam. Tonton sampai akhir, karena jawabannya bikin penasaran. Halo, Dian. Halo, Ya, silakan mau bertanya apa? Allah Tritunggal itu gimana ya penjelasannya? Satu Allah yang di dalamnya bersama-sama dengan firman dan rohnya. Berarti ketika Yesus disalib terpecah dong ya? Nggak ada yang terpecah. Nggak nyambung itu Yesus terpecah dengan Tritunggal. Gimana? Aku nggak ngerti. Orang kamu nanya Allah Tritunggal, tiba-tiba bicara Yesus. Nggak masuk. Coba, apa lagi pertanyaan kamu? Iya, waktu disalib berarti Allah terpecah gitu. Apa? Terpecah dari apa? Pecah gimana? Maksudnya pecah gimana itu? Pecah fungsi? Ya juga. Apa disalib semua? Gimana? Apanya? Disalib semua apanya? Semua? Emang ada berapa banyak? Semua ini maksudnya siapa? 3 dalam Mamamu, 1. bapakmu. 3 dalam 1. Siapa yang menarasikan 3 dalam 1? Ya, Tritunggal gimana emang? Tadi barusan saya jelasin. Gimana? Kok gimana lo? Ingatan kamu secepat itu langsung hilang. Iya, yang Gimana sih? putra Bapak Roh Kudus itu kan? Apa? Putra, Bapak, Roh Kudus itu apa? Putra-putra, bapak-bapak, Roh Kudus apa? Saya nggak ngerti ya. Kalau kalian beda, mengatakan, berarti 3 ya. tunggu. Kamu Islam atau Kristen? Islam. Saya Islam, makanya pengen tahu. Oh iya, Islam. Islam tuh banyak nggak tahu ya memang. Aman-aman. Iya. Jadi kamu mau bertanya tentang Tritunggal apa bertanya Yesus? Karena bicara Yesus bukan berbicara Tritunggal. Bicara Tritunggal itu bicara kodrat Allah yang satu, yang di dalamnya memiliki firman dan roh. Nah, kalau bicara Yesus itu bicara pengutusan sang firman yang diutus oleh sang Bapa, lalu menambahkan kodrat manusia. Kodrat manusia itulah yang dinamakan Yesus. Jadi yang disalibkan itu adalah kodrat kemanusiaan dari sang firman yang sudah diutus oleh sang Bapa. Sampai sini paham? Pasti nggak paham. Berarti Yesus Makanya bukan konsentrasi. Allah ya? Makanya konsentrasi. Iya, berarti Yesus bukan Allah. Telingamu di mana? Tuhan Yesus bukan Jadi Allah. Yesus Gimana ini Allah ceritanya? bukan? Firman Allah yang satu Oh, dalam bukan Allah. kodrat. Firman Allah kok bukan Allah? Gimana kamu? Jadi Suara Yesus ini Dian? bukan Allah. Oke, suara Dian itu Dian tidak? Ya, Ya sudah. Kok dibilang bukan Allah? Firman Allah ya Allah lah.
Kok firman Allah nggak Allah? Iya, berarti ketika Allah disalib terpecah dong ya. Allah tidak bisa Apa disalib. gimana? Allah tidak bisa disalib. Ya, ketika Yesus disalib terpecah berarti ya. Terpecah dari siapa? Siapa yang mecahin? Pecah-pecah perawan gitu. Pecah apanya sih? Pecah apa? Pecah kongsi. Apanya yang pecah? Ya, Tritunggalnya Gelasnya. yang dipecah. Apa sih? Allah itu mana bisa pecah? Siapa yang mecahin? Atau berarti firman-Nya Loh, yang sekarang saya disalib. tanya kamu, ketika pikiranmu itu keluar dari mulutmu, apakah pikiranmu itu habis? Langsung nggak ada, langsung terpisah, langsung pecah. Ketika saya mati, pikiran saya kemana? Pikiran kamu di mana? Ya, Ya. kamu mati. Pikiran saya mati. Ya matilah, Ketika Yesus kesadaranmu mati, tetap rohnya mati. kemana? Yesus mati, rohnya kemana? Ya, Rohnya turun ke dunia orang mati. ya ketika firman-Nya mati, dia kemana? Oh, Firman nggak pernah mati, Allah nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Dia yang mati dalam kodratnya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai Allah tidak pernah mati, tidak pernah bisa disalib. Bagaimana menyalip terang? Bagaimana mematikan terang? Coba kau bun-bun dulu terang. Kau tusuk dulu terang, gimana terang bisa mati? Jadi keilahian Yesus tuh nggak pernah mati. Dia mati dalam kodrat sebagai manusia, karena kodrat manusia itu ditambahkan supaya jadi mati. Jadi Allah ini siapa, Cik? Allah itu sang Oh, Tritunggal lain, Maha kan? Kudus. Firman-Nya? Allah itu sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa yang di dalamnya firman dan roh. Itulah satu Allah. Ya, Satu Allah itu. firman-Nya. Loh, kamu telinga kamu gimana sih? Allah itu, satu Ketika Allah satu itu Allah ini- adalah, dengar. Ketika salah satunya disalib, Satu. Nggak ada berarti salah ada satu yang disalib. terpecah ya. Dengar. Satu Allah itu adalah Bapa yang di dalamnya dengan firman dan roh. Iya, ketika salah manusia satunya itu, disalib, dengar, berarti ada yang terpecah dengar ya. dengar dulu. Satu manusia itu adalah tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh, roh, dan jiwa satu manusia nggak? Iya. Neng. Ya sudah. Iya, berarti ketika firman-Nya ini disalib, terpecah, ada yang terpecah kan? Tidak bisa firman disalib. Yang disalib itu adalah kodrat kemanusiaan yang sudah ditambahkan. Iya, ketika Yesus Yang disalib itu berarti ada yang terpecah. kemanusiaannya. Iya, saya tahu. Berarti ada yang terpecah kan? Gak ada yang terpecah, udah saya bilang. Ketika suara kamu diutus keluar, emangnya suara kamu gak ada langsung? Kan tetap ada, Ohon. Kamu mau kemana sih? Oke, Ya. ketika firman Allah sudah ditenteng-tenteng sama Jibril, dikasih sama Muhammad, dan bentuknya Quran, berarti Allah sekarang di arsy sana nggak punya firman gitu. Kan terpisah. Ya. Jadi ketika firman Allah, wahyu Allah ditenteng Jibril, dikasih ke Muhammad, bentuknya Quran. Terus berarti Allah sekarang di arsy nggak punya firman? Kan terpisah. Betul seperti itu? Betul, tapi kan Oh ya. kalau ya, jadi sekarang firman-Nya Allah itu Yesus sudah punya itu kan firman. hidup. Pertanyaan Firman-Nya saya, Yesus kan sekarang Allah punya firman tidak? punya Di mana? Di bumi? Udah di terpisah? Al-Quran. Kan udah terpisah. Berarti sekarang Allah yang di arsy nggak punya firman? Nggak bisa ngomong? Di Al-Quran. Bisu? Hah? Pertanyaan saya, apakah Allah sekarang ini sudah tidak ada firman lagi di arsy? Ada nggak firmannya Allah? Saya harus Ada ke di sini. Al-Quran. Loh, hanya ada di Quran. Berarti Allah terpisah Ya. dari firmannya. Sekarang Allah nggak bisa berfirman dong di arsy sana. Oh, patut. Udah pisah, boy. Ya, ini kan Yesus kan firman yang Loh, jadi ini saya manusia. tanya dulu. Allah punya firman. Berarti Allah sekarang tidak punya sifat firman. Ya toh? Saya harus ke Firman-Nya di sini. Al-Quran. Iya. Kalau firman itu ada di Quran, sekarang Ya. Allah di dalam zatnya masih ada firman nggak? Masih Katamu udah terpisah. terpisah dari mana? Masih misalnya. Loh, gimana ini Islam Wanes ini? Islam. Ini Islam Wanes. Anjay.
Kamu ternyata Islam juga memang. Coba, Allah itu kan punya 20 sifat. Sifatnya salah satunya adalah kalam. Ketika kalamnya itu sudah ditenteng-tenteng sama Jibril, terus dikasihkan sama Nabi Muhammad, berarti sekarang sifat Allah udah nggak ada kalam. Ya kalau Ada kalau lah. memang Allah itu masih ada sifat kalamnya, ya sama seperti Bapa. Bapa itu tetap satu di dalam firman-Nya, meskipun firman itu diutus ke dunia. Iya, ketika firmannya disalib, Allahnya ikut ke salib nggak? Udahlah, ketika firman Allahmu dibukukan, maka Allahmu sekarang di buku. Kan dia mau bilang gitu kan? Ketika firman Allah itu ditenteng Jibril, Allahmu berarti juga turut ditenteng Jibril. Dan sekarang dibukukan, gitu. Gitu tidak? Loh itu kamu pikir, saya suruh kamu ya. Kamu pikirkan dulu. Iya kan? Ketika firman disalib, Bapak disalib. Berarti seperti itu. Ketika firman Allah itu ditenteng Jibril, dibukukan, Allahmu sedang dibuku. Sudah selesai. Kamu memang RT6 RT6 Oneness. Jadi Bapak digebukin. Tuhanmu, Tuhanmu ada di buku. Emang harus ke situ biar mereka tuh paham. Soalnya kalau saya jelasin mereka nggak akan paham, ya kan? Nah itu berarti Tuhanmu lagi ditenteng-tenteng gini ya kan? Nah itu Tuhanmu lagi dibaca itu. Karena gitu. Membaca firman Allah sama seperti membaca Allah kan gitu. Gimana? Ini apa sih Ameli, Aisli? Apa sih bule kadrun ini? Aduh. Kenapa diturunin? Kamu pikirin aja dulu itu. Bapak punya pantat digebukin. Itulah narasi si Mikana. Halo, Jimmy. Halo, Ya, silakan Jimmy mau bertanya apa? ya. Ini saya Kristen dan beberapa waktu lalu Kak saya ditanyai sama teman-teman dari Islam mengenai Matius 27 yang dimana Yesus berdoa. Saya kurang paham ya, jadi kalau mereka bertanya rada bingung-bingung saya takut jawabnya salah. Nah, gimana kalau misalkan Matius 27 itu bilangnya katanya Yesus berdoa. Bang, baca dulu bang. Baca konteksnya. Nah, itu Baca makanya dong, itu baca. saya naik karena saya nggak paham gitu loh. Jangan bilang karena naik karena nggak paham. Karena kamu nggak mau baca. Baca dulu. Baca dulu. Matius 27 itu apa gitu loh. Karena kita itu sebenarnya nggak perlu menjelaskan. Karena itu adalah di dalam 4 Injil sinoptik itu adalah rangkaian bagaimana Allah itu menggenapi nubuatannya. Allah itu mengambil kodrat manusia dan dia melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan yang dinubuatkan. Gitu. Jadi kalau ada misalnya orang bertanya tentang ini itu tentang Alkitab, ya tinggal baca aja. Dari sejak semula dia adalah Allah. Lalu dia mengambil kodrat manusia dan dalam kodratnya sebagai manusia dia itu taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Terus apa yang mau ditanyakan bang? Nah, itu Bang, itu lagi Bang. Itu Kak yang ditanyakan sama mereka berarti kan Allah itu katanya meninggalkan Yesus begitu. Makanya saya Nggak ada Allah meninggalkan Yesus tuh nggak ada. Yesus itu Allah kok. Yesus itu adalah Allah. Allah yang menggenapi seluruh nubuatan itu sebagai manusia. Itu dalam kodratnya sebagai manusia. Ya dia melakukan segala sesuatu yang seperti manusia itu lakukan. Gitu. Oh ya Kak, kalau misalkan untuk ayat pendukung pendapat itu gimana? Di mana itu ayatnya ya? Ayat pendukung apa tuh? Maksudnya kalau misalkan saya jelaskan sesuai dengan apa yang Kakak bilang itu, misalkan ada ayat pendukung nggak? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18.
Baca itu 18 ayat itu. Itu semua. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Iya. Allah yang menciptakan segala sesuatu diutus ke dunia dan mengambil rupa manusia. Dalam kodratnya sebagai manusia, dia menggenapi seluruh apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Jadi bukan hanya satu ayat di Yohanes saja yang mendukung. Semua dari Matius itu, Bang. Kalau kamu mau baca dari ayat pertama, itu juga kamu dapat itu jawabannya. Nah, seperti itu. Jadi nggak ada yang nggak bisa dijelasin. Terima kasih. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan Yesus berkati. Amin, amin. Jadi yang perlu kita ingat itu adalah dia Allah. Sejak semula dia Allah. Itu. Terus ketika dia jadi manusia, ya dia melakukan kodratnya sebagai manusia, sebagaimana manusia. Gitu. Karena dia kan memang datang untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban. Kalau dia datang untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai kurban dan sebagai imam, ya dia harus melakukan apa yang diperintahkan dalam keimamatan itu. Seperti Wisnu berarti. Tidak ada Wisnu. Kita tidak bicara ajaran Wisnu di sini. Jadi kalau kamu bilang seperti Wisnu, kamu tahu Wisnu itu siapa? Itu dulu. Karena di lingkungan kerja saya doang Kristen. Tapi gini Bang Jimmy, saran saya ya. Kalau ada temanmu bertanya tentang Alkitab, kamu harus jelaskan dulu seperti itu. Yesus itu adalah Allah. Allah yang jadi manusia. Gitu. Itu kebagaimanaan Yesus. Apanya kebagaimanaan Yesus? Tadi kebagaimanaan Allah. Ini si Sakson ini agak-agak aku tengok ini. Tetanggaku ada Wisnu. Siap Bang. Jadi yang harus kamu jelaskan itu adalah dia itu Allah yang menjadi manusia. Nggak bisa kita bilang kita hanya menjelaskan secara singkat karena itu panjang. Wisnu juga perwujudan dari yang banyak. Mana ada Wisnu perwujudan dari yang banyak? Wisnu itu satu kok. Apalah kau itu? Bilung. Mana ada Wisnu perwujudan dari yang banyak? Dia itu adalah Allah yang satu. Ya, dewa yang satu. Agama Hindu juga mempercayai satu Allah itu. Satu Allah. Nah, dia jadi Brahma, dia jadi Siwa, dia jadi Wisnu. Nah, ini ajarannya si Mikana. Inilah contoh di dalam Kristen ya, ajaran patriparsionisme. Jadi Allah itu kadang jadi Wisnu, kadang jadi Brahma, kadang jadi Siwa, penghancur apa. Nah, ini dia. Inilah ajaran Oneness Pentakostal. Jadi partiparsionisme ya, itu adalah Bapa yang menderita. Patriak dari kata patriak itu Bapa. Nah, itu adalah Bapa yang menderita. Jadi Bapa itu dinarasikan punya pantat. Jadi digebukin. Itulah ajarannya si Mikana. Ya kan dia bilang Yesus sama dengan Bapa. Ini contohnya. Ini ajarannya si Mikonol. Ini ajaran Oneness. Itu. Tapi kalau yang saya jelaskan, saya tidak pernah mengatakan Bapa jadi manusia. Yang jadi manusia itu tetap firman. Iya. Iya kan? Jadi Bapa digebukin. Itulah patriparsionisme. Patriak. Nah, Bapa punya betis. Bapa punya tangan. Jadi kan Allah itu kadang jadi Bapa, kadang jadi anak, kadang jadi Roh Kudus. Itulah Oneness Pentakostal. Jadi jangan menarasikan saya ini ajarannya Oneness, beda. Iya. Apa? Na. Enggak. Bunda Nainai.
Kalau Hindu itu bukan Triteos, bukan. Dia itu satu Allah, kan dia ganti-ganti, Kak. Jadi Wisnu itu cuma satu. Kalau kalian mau tahu, ajaran Hindu itu juga seperti itu, satu. Cuman dia kadang jadi Siwa, kadang dia jadi Brahma. Jadi kalau dia misalnya jadi pemelihara, dia Brahma, menjadi Siwa dia penghancur, terus menjadi Wisnu dia ya Wisnu sebenarnya satu itu. Awalnya dari Wisnu. Nah, seperti itu. Ajaran Hindu itu seperti itu. Itulah yang dinarasikan sama si Mikono. Itu. Ya, modalisme atau Sabellianisme sama itu. Jadi dia berubah-berubah modus. Tapi tetap yang nomor satu tuh iya Siwa gitu. Jadi cuma satu. Jangan salah kalian, ajaran Hindu juga satu. Enggak triteos itu. Enggak, satu teos, satu dewa. Oh, kamu belajar dulu Bilung, kok ngawur. Saya udah belajar sama Hindu. Kalian tahu anak didikku yang namanya Sylvia itu Hindu. Dia orang Hindu dan dia mengajarkan itu, dia ngasih tahu itu ke saya. Oh, kalau Wisnu itu seperti ini, Bun. Jangan salah kau. Romo saya itu ada yang mantan Buddha, mantan Hindu. Dia lebih tahu ajaran Hindu itu seperti apa. Oh, kamu nggak pernah belajar Hindu kan? Gitu. Bukannya kalau Hindu Sang Hyang Widi, iya. Dia kan bermanifestasi dalam 3 peran. Ya tetap satu kan? Jadi ini ya, Siwa itu bentuk manifestasinya, Wisnu bentuk manifestasinya, Brahma itu bentuk manifestasi dia. Jadi cuma satu, gitu. Ini ya, kok berubah jadi Power Rangers? Power Rangers beda lagi, konsepnya beda lagi. Power Rangers itu cuma satu. Meskipun dia berubah, dia kan awalnya manusia terus berubah, cuman jadi satu, penampakannya cuma satu, itu lain. Loh, kamu itu gimana? Gara-gara berubah terus Power Rangers, nggak gitu. Ya seperti itu. Saya pelebur, pemelihara, pencipta, iya seperti itu. Ada juga pertanyaan di tempat kerja saya, Kak, soal Yesus tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Banyak. Ya, Tuhan Yesus itu sudah menyatakan dirinya Tuhan sejak awal sekali kepada para nabi. Banyak, Kak. Dan Yesus itu berkali-kali menyatakan dirinya adalah Tuhan. Adalah Allah. Dan jelasin itu, Kak. Takutnya mereka nggak paham. Boleh tanya kok, orang Hindu baik-baik kok. Seriusan, Sylvia itu orang Hindu. Kalian tahu ya yang sering Shalom Bunda, namanya Etekna apa gitu. Ada di sini. Dia itu orang Hindu dan dia sekarang sudah masuk Ortodoks. Dia lama sama saya belajar. Dia mengajarkan tentang bagaimana doa-doa dia. Saya tuh nggak skeptis terhadap apapun agama orang kalau dia mau belajar. Sylvia aja bisa diyakinkan menjadi seorang Ortodoks. Kenapa kamu sulit? Ya, dia Hindu India ya. Jadi dia bukan Hindu Bali. Dia India asli. Dia asli India, si Sylvia ini. Muka dia pun India kali kok. Bunda, ajarin aku dong. Udahlah, kau ikut katekisasi aja kau. Bagus itu katekisasi itu. Ya. Jadi kalau kalian tidak tahu, ya tanya gitu. Penting sekali belajar perbandingan agama. Ilmu perbandingan agama kamu itu membuat kamu itu lebih paham. Ya. Orang yang kalau belajar perbandingan agama, dia tidak akan seperti kamu. Hindu Arab gimana, Bun? Hindu Arab nggak semua. Dan sebentar ya, Hindu ini pun banyak alirannya. Ada juga orang Bali saya tahu, dia Hindu juga banyak alirannya. Banyak. Buddha juga banyak alirannya. Ada Buddha yang menganggap sudah punya Tuhan, ada Buddha yang tidak punya Tuhan. Ada banyak. Ya sama seperti Kristen gitu.
Ya, ada bidat-bidatnya. Bidat Hindu juga ada, bidat Buddha juga ada, bidatnya Kristen juga ada. Kalau RT6 gak usah diomongin, nah, gampang tersinggung. Gampang emosian kalau mereka. Ada juga. Ya kalau Buddha itu kan sebenarnya adalah body. Body itu ada orang bijaksana. Body itu bukan Tuhan ya. Nah, kalian tuh jangan salah paham. Itu RT6 itu sumbunya pendek kali, bahkan ku tengok nggak ada sumbunya itu. Langsung terbakar, kena api, lonyot. Body itu adalah orang yang sudah sadar. Iya, udah langsung melehoi dia. Body itu ya bodisme. Body, dia dibilangnya body ya, bukan body ya. Dia itu adalah orang yang sudah bangun. Body itu artinya adalah manusia yang sudah bangun, sudah sadar, sudah berdiri tegak gitu. Itu. Bodinya bukan pakai I, body pakai I. Di lain lagi, kalau body pakai Y itu bahasa Inggris. Yang ngomongnya tubuh gitu. Oke, body. Bapak Putra Roh Kudus. Gak usah ini, Bapak Putra Roh Kudus ini apa? Bapak, Putra Roh Kudus, ini ada 3 jadinya. Gak seperti itu. Tritunggal itu bukan dipisah-pisah kayak gini. Nggak usah, nggak ada terpecah. Ini kamu memecahnya. Bapa di dalam Putra, Putra di dalam Bapa, dan dialiri oleh Roh Kudus. Itu penjelasan Tritunggal itu harus seperti itu. Jangan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu 3 Allah. Pengen belajar biar iman saya punya dasar. Ikut katekisasi Kak Jimmy. Iya, jadi Kristen itu nggak bisa. Cuman datang nyanyi-nyanyi. Sementara ya, sorry ya teman-teman ya. Sementara sekarang gereja nggak ada yang ngajarin dogma dasar dari kekristenan, dogma dasar dari keilahian yang kita sembah. Sibuknya apa? Sibuknya nyanyi, khotbah-khotbah yang nggak jelas. Entah apa nanti diomongin, pengumuman nanti ke sana, nanti ke sini. Itu di belakang layar. Ajarin dulu umat ini katekisasi. Ya karena nggak ada yang diajarin. Bang Jimmy kalau mau ikut katekisasi ya. Oh ada Kak Jimmy. Ini secara online kok. Ya, katekisasinya gratis secara online. Kamu tonton channel YouTube-nya Episkop Daniel Biantoro ya. Episkop dari Nikopolis, cari akunnya Episkop dari Nikopolis. Episkop Daniel dari Nikopolis. Di situ ada nomor kontak. Kamu mau ikut katekisasi, hubungin romonya. Saya mau ikut katekisasi by Zoom. Iya, by Zoom. Itu kamu bisa sambil kerja kamu mendengarkan, bisa sambil kamu mau ngapain aja kamu bisa mendengarkan. Siapa itu? Nggak ada bayar, gratis. Yang penting kamu punya kuota, punya Zoom, aplikasi Zoom. Nah, kamu itu sepanjang hidup kamu belajar. Biar kamu paham. Saya aja belajar terus kok. Thank you Mama Juntak. Tapi kalau mau ikut katekisasi kamu boleh. Karena itu sistematis sekali diajarin. Mulai dari sejarah gereja kita tahu. Bagaimana ontologis Allah yang kita sembah kita tahu. Kristologi kita tahu. Keselamatan kita tahu. Bagaimana hidup dalam sakramental kita tahu. Gimana cara ikutnya Kak? Hubungin aja. Nanti dikasih linknya. Hubungin aja nomor yang ada di channel YouTube itu. Ada kok. Bahkan kalau kamu butuh buku-buku bisa nanti hubungin di sana juga. Kalau saya ini kan cuman meneruskan saja gitu. Gitu ya. Jadi kita itu dimuridkan benar-benar paham. Dan jangan salah, banyak kok apologet itu
yang belajarnya dari gereja ortodoks. Dulu Episkop Daniel itu buka kelas apologetika. Setelah belajar, bukannya memahami firman Tuhan, malah gebuk-gebukan. Iya, iya, dulu episkop itu ya. Kayak kalian ini kenal nih ya, Tanpa Ragi, siapa lagi itu ya? Itu semua dari ini banyak kok. Apa sih yang dulu di YouTube itu? Saya nggak tahu ya. Semuanya rata-rata siapa lagi, MKC siapa? Ya, itu semuanya itu belajar dari gereja ortodoks. Bagaimana cara menjawab itu semuanya tuh dari situ. Ujung-ujungnya apa? Mereka tidak, tapi nggak masalah ya. Kita itu mengajarkan itu gratis, dan kalau ada orang yang sudah diajar tetapi tidak mengaplikasikan itu dalam dirinya, yang rugi orangnya sebenarnya. Dia tahu ajaran yang benar tetapi tidak melakukannya, dia berdosa. Tapi kami dengan kerelaan hati kami, karena kasih kami dalam Kristus, ya kami mengajarkan aja apa yang kalian butuhkan dari kesempurnaan ajaran Kristen itu. Tapi kalau kalian tidak melakukannya, ya yang rugi sebenarnya kalian. Tahu berdebat, tahu dogma, tetapi tidak masuk ke dalam penyembahan dan sikap hidup yang benar. Nah itu. Makanya penting sekali ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Tahu dogma yang benar, masuk kepada penyembahan yang benar, maka praktik hidup sudah pasti benar. Tapi ada orang yang tahu dogma yang benar, dia tidak masuk kepada ortolatria dan ortopraksianya. Ya itu dia rugi sendiri. Itu kan ajarannya Yesus itu. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Pemuridan itulah, disitulah ortodoksia. Lalu baptis itu masuk kepada latria itu, penyembahan itu. Baru ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Itulah ortopraksia. Jadi seperti itu. Nggak masalah. Kalian tahu yang benar tetapi tidak mempraktekkan, kan kalian yang rugi. Ayatnya kasih sar. Jadi jikalau kamu sudah tahu yang benar tetapi tidak melakukannya, kamu berdosa. Gitu. Kak Agatha jelasin sejarah ortodoks dibantai sama itu Konstantinopel Turki. Kamu bisa belajar di katekisasi saja. Gereja saya hampir tidak ada ajaran gini, materinya kebanyakan tentang iman. Lah itu bukan tentang iman. Materinya tidak iman, motivasi Bang Jimmy. Iya. Kamu diajarkan praktek hidup, tapi tidak diajarkan dogmanya, ya kamu itu sama seperti praktek perdukunan. Itu. Sekarang banyak Kristen itu yang melakukan praktek perdukunan. Maksudnya adalah begini, kamu diajarkan mengasihi, cara hidup begini-begini, tapi kamu tidak dikasih tahu apa ajarannya itu. Kalau kamu ke dukun, kamu tahu nggak mantra-mantra yang dia omongin? Nggak tahu kan? Kamu cuma disuruh apa? Ambil ayam hitam, nanti kamu potong pas tengah malam, terus begini-begini, kamu kerjakan. Tapi kamu tidak tahu kan? Maksudnya apa dibalik itu? Nah itu, orang yang selalu melakukan praktek hidup. Pokoknya saling mengasihi, berbagi, baik, jadi orang baik. Tapi kamu nggak tahu apa alasannya kamu jadi orang baik. Itu makanya dikatakan apa? Teologi dukun. Ada orang yang tahu dogmanya tetapi tidak melakukannya. Disebutnya apa? Filsafat kosong. Iya, tahu cara mendogma orang, mendoktrin orang tuh, tapi tidak dalam prakteknya. Itu namanya filsafat. Filsafat kan gitu kan? Hanya menyenangkan pikiranmu saja. Nah ini, jadi ajaran Kristen itu tidak boleh seperti praktek dukun, tidak boleh seperti filsafat kosong. Tahu ajarannya tapi tidak melakukannya. Ya itu salah. Jadi yang benar gimana? Kamu tahu tentang Tuhan, doktrinnya, dogmanya, kamu tahu cara menyembahnya, lalu kamu tahu mengaplikasikannya dalam praktek hidup. Seperti itu. Orang sekarang ini disuruh praktek terus, tapi nggak ada ajarannya. Baca aja Alkitab sendiri-sendiri, baca aja sendiri gitu. Yang penting baik, yang penting kita baik. Orang Hindu baik, orang Buddha baik. Tapi apakah dogmanya sudah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus? Kan tidak.
Jadi orang baik itu B aja. Tapi tahu ajaran yang benar tidak melakukan yang baik juga brengsek. Itu tadi, filsafat dan praktek dukun. Seperti itu. Lah bagaimana? Penting hidup sesuai firman. Loh, kamu aja nggak ngerti firman kok hidup sesuai firman. Apa? Kamu aja nggak ngerti kok. Waktu ditanyain kamu, ternyata Tuhan saya adalah punya Tuhan. Pindah agama. Langsung keluar dari Kristen. Ya karena apa? Ya karena ketidaktahuan ini. Itu tadi, pemuridan. Kan itu Yesus bilang. Yesus ini, loh, ini perkataan Yesus ya, bukan saya ya. Pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Berarti belajar. Ada dogma di sana. Ada ajaran. Ada doktrin di sana. Lalu apa? Baptis. Berarti ada cara penyembahan yang benar. Setelah itu, ya menyembah ini latria. Lalu melakukan yang sudah didogmakan tadi, diajarkan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, belajar. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baru apa? Praktek hidup yang benar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, ini aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Disertai berarti kamu melakukannya dalam Tuhan. Belajar dalam Tuhan, praktek hidup dalam Tuhan, penyembahan dalam Tuhan dan praktek hidup dalam Tuhan. Harus seperti itu. 3O, ortodoksia, ortolatria, ortopraksia. Ajaran yang benar, ajaran yang lurus, penyembahan yang benar, dan praktek hidup benar. Seperti itu. Kalau terima satunya aja, ajaran yang benar, tidak melakukan, filsafat kosong. Melakukan ortopraksia, ya prakteknya aja, ya itu sama seperti praktek dukun. Tanpa kamu tahu dogmanya, tanpa kamu tahu menyembah yang benar. Seperti itu. Na na na. In another life, I will be your girl. Apa ini? Kakak Yakobus, Yusuf, Simon. Siapa Simon? Yudas itu saudara kandung Tuhan Yesus ya? Enggak. Yesus itu cuman satu-satunya lahir dari perawan Maria. Bunda Maria itu hanya melahirkan dari inkarnasi Sang Firman. Yakobus dan Yohanes itu adalah anak dari Santo Yusuf. Merek lipstiknya apa, Neng? Doir. Halo Bunda, tolong jelaskan kisah para rasul 1 ayat 18. Apa yang mau dijelaskan satu ayat kayak gitu? Ingat ya, di luar dari Tritunggal, itu bukan Kristen. Itu kata Dionysius Simanjuntak. Ya, mereknya Doer. Makanya Doer. Kak, gimana cara Allah mampu membuat Maria disucikan dari dosa? Lukas 1 itu ayat 32. Roh Kudus itu turun, dia dikuduskan. Ya dikuduskan melalui Roh Kudus. Semua orang dikuduskan karena Roh Kudus. Makanya terimalah Roh Kudus. Artinya gimana? Ya Bunda Maria itu juga melakukan apa yang dilakukan para rasul. Bunda Maria juga dibaptis lah. Salam Cici Nita sayang. Ditanya serius, lah itu serius loh. Itu serius kok. Malah gimana sih? Kenapa Alktp RT6 sekarang mau jadi pengadu domba? Iya, Alktp. Ini RT6 ini. Bukan nggak tahu saya. Makan dulu Bun, iya bentar lagi mau makan. Kasihan, kapan warasnya Anda? Saya selalu waras. Makanya saya tidak hidup seperti kamu Alktp. Selalu apa? Bawa narasi orang supaya orang bertengkar. Kamu nggak waras. Ya, kamu masih pakai trik adu domba Alktp.
Jadi kamu menganggap dirimu waras, saya waras. Ya, kasihan kamu kapan warasnya menyembah Tuhan yang nggak ada? Kenapa sih kamu menyembah Tuhan yang tidak punya kuasa gitu, membangkitkan orang yang mati diracun aja nggak sanggup gitu? Kamu kapan warasnya sayang? Kamu kapan menuhankan tulisan? Kamu kapan berhenti menuhankan tulisan? Kamu cuman menganggap tulisan itu adalah Tuhan kamu, sementara dia tidak pernah ada. Tidak punya kuasa, boro-boro ada kuasanya, ada barangnya aja nggak ada. Kenapa kamu nggak waras-waras menuhankan sesuatu yang tidak pernah ada? Kenapa? Coba Alkitab. Sampai kapan kamu menyembah yang nggak pernah kamu kenal? Sampai kapan kamu menyembah sesuatu yang nggak pernah ada? Jangan dulu kuasa mah udah bakalan kagak ada. Ada dulu lah. Iya, RT 6 itu RT 6 saya tahu. Begitu kok menganggap dirinya waras. Kamu waras dulu lah. Ayo, apa lagi? Kamu kenapa menyembah tulisan? Kamu kenapa menyembah yang tidak ada? Hadir bun nih. Nih ABG Rohingya nih, kalian tengok. Sampai kapan kamu mensujuti yang tidak ada? Sampai kapan kamu percaya orang yang kelakuannya nggak jelas? Sampai kapan kamu belajar dari orang yang perilakunya menjijikkan? Kamu itu harus belajar dari Rasul Paulus Al-KTP. Karena Rasul Paulus itu tidak pernah ngewong tidak pernah ngewong anak mantunya. Sampai kapan kamu belajar dari orang yang ngewong anak mantunya? Sampai kapan kamu belajar dari orang yang ngewong bocil tantenya, bahkan Mai? Kamu waras dulu. Kamu masa kamu percaya sama itu? Kamu mendingan percaya sama Tuhan Yesus deh. Karena percaya Tuhan Yesus itu baik. Sebab apa? Dia teladan. Dia tidak pernah mukanya asam sama orang buta. Kamu itu harus diajar sama Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta, bukan yang asam sama orang buta. Sampai kapan kamu mau mengikuti ajaran orang yang ngewong ART-nya diranjang istrinya? Kamu aja belajar sama orang yang gak jelas kok. Berarti kamu belum sadar. Kamu tuh harus belajar dari yang jelas. Belajarlah dari Tuhan Yesus. Tep-tep woi. Mulai ngamuk orang gini woi. Tep-tep woi. Gimana ini? Aduh. Masa kamu ngikutin gurumu yang gak jelas? Ingat ya, guru itu artinya digugu dan ditiru. Lah kamu belajar dari guru yang astaga Tuhan, tidak layak disebut suami. Masih mendingan suamiku daripada guru kau itu. Guru kau tuh nengok cewek langsung cacing Alaskanya begini, sinyalnya langsung begini. Aduh. Cobalah, kok kamu kapan warasnya? Masa di sorga ada adegan kakek Sugiono sama Miyabi? Oh, Ike, kimochi? Masih bilang kamu waras? Masa kamu percaya ada adegan ranjang? Gak di bumi, gak di sorga. Fokusnya sama adegan ranjang. Ngamuk Faji. Aduh.
Gimana KTP? Ngomongin nggak waras suara. Dia tuh RT 6 itu. Udah lama itu. Tapi dia kan selalu seperti itu. Aku mau beli celana dalam pakai password. Pakai besi ya, Smita. Kak, ada channel YouTube yang nge-live kan kakak suara apologet di YouTube ya. Iya, dia nggak ada izin. Iya, masa kamu tak itu ya temen-temen ya. Saya katakan ya, Plaulos, Saxon, Conan, si aku, Yasmita. Jadi kalau ada berita tentang kasus-kasus itu, kita itu nggak usah komentar. Kita hanya perlu mengatakan, wow, ajarannya hebat. Ya karena itu, mereka kan lagi sedang mengamalkan ajarannya. Memang itu. Paham ya, Memet ya. Jadi jangan kita itu berkomentar, kita cuma melihat aja. Itu bukan ajaran kita nggak boleh seperti itu. Oten nggak boleh kayak gitu, ya. Allah Islam yang menciptakan langit dan bumi dan Allah semesta. Gimana ya? Allahmu menciptakan Allah gitu. Beda kan? Allah Islam yang menciptakan langit dan bumi dan Allah semesta. Mak, Allah nyiptain Allah. Ya terserah kalian lah. Kristen ajaran pagan menyembah manusia, bukan. Pagan itu adalah ajaran di luar dari Kristen. Jadi kalau kamu di luar Kristen Gregor, kamu pagan. Karena kata pagan itu adalah gereja Katolik yang dapat. Yang menggunakan kata pagan itu pertama sekali itu adalah orang Katolik. Pagan dari kata paganus artinya apa? Kampung. Karena orang-orang di kampung itu nyembah-nyembah berhala. Nah, semua orang yang di luar daripada Kristen disebutnya pagan. Nah itu pagan kata pagan sendiri aja dari Kristen itu. Yahweh adalah nama bukan gelar, kalian sesat. Sejak kapan Allah namanya Yahweh? Bun, kalau manusia mati apakah karena dosa? Ya. Semua manusia mati itu akibat dari dosa. Akibat dari dosa. Ya, terserah asal jangan Injil yang lain. Iya. Injil yang dimaksud adalah Yesus. Jadi jangan ada orang mengajarkan Yesus yang lain. Yesus yang adalah Bapa, Yesus yang adalah punya Tuhan. Itu Injil yang lain. Masa Tuhan punya Tuhan? Nih ya, itu Injil yang lain itu. Yesus itu Tuhan. Astaga, re-image Doxpa, ngeri kali tulisannya. Oh, angel baby angel. Ya, gini Kak Agustina Hutapea. Kalau kita percaya Yesus punya Tuhan, maka ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Sejak kapan ada Tuhan besar, Tuhan kecil? Masa Tuhan di atas Tuhan? Gak ada. Yesus itu satu di dalam Bapa, karena Allah itu cuma satu. Masa Allah punya Allah? Gak ada Allah punya Allah. Gak ada. Tidak ada hierarki. Allah cuma satu kok. Tiba-tiba jadi dipisah-pisah. Kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, ya kamu sudah memisah-misah Allah. Orang ayahnya cuma satu, Allahnya cuma satu. Predator bocil bun, astagfirullah. Di Alkitab kan ada tulisannya Tuhan besar. Mana ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil? Gimana itu? Gak ada itu, jeng'an.
Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Ya tetap kau bacanya itu Tuhan. Mana ada Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Mau huruf besar semua dibaca Tuhan, mau kecil semua dibaca Tuhan. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Itu ada, ya ada, tapi itu dibacanya Tuhan. Tuhan itu kan Tuhan bacanya. Ya sekarang saya tanya, Agatha kalau hurufnya besar semua dengan Agatha hurufnya kecil semua, apa itu beda? Gimana? Aduh, gimana itu? Jadi nggak ada istilah Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil, itu tidak demikian. Jadi kalau ada misalnya Allah huruf kecil semua, itu berhala. Gitu. Allah kita itu kan cuma Sang Tritunggal Maha Kudus. Tujuan si penerjemah ini pun aku nggak tahu, karena itu kan penerjemah ya yang membedakan itu. Theos artinya Tuhan, Theos artinya Allah, Tuhan. Lebih setuju ke bagaimana? Bagaimana itu istilah apa lagi, kebagaimanaan? Bagaimana? Emang Allah bagaimana? Gimana itu? Nggak ada itu. Kan sudah dijelaskan seperti ini ya. Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi akulah Tuhanmu. 1 Tawarik 16 ayat 26 kan cengan. Ya kan? Jadi Allah yang kenapa si penerjemah membedakan Tuhan dengan Tuhan-Tuhan yang lain, ya? Itu kan membedakan antara Tuhan yang adalah berhala dengan Tuhan yang sejati, yang adalah yang kita kenal sebagai Bapa yang di dalamnya firman dan roh, kan begitu. Si penerjemah hanya mau membedakan Tuhan yang asli dengan Tuhan yang palsu, gitu. Tetapi selebihnya mau Tuhannya hurufnya besar semua atau depannya hurufnya besar, belakangnya kecil, itu sama. Sebab Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Ya kalau kita lihat dari teks aslinya seperti itu. Kurios itu cuma satu, Theos itu cuma satu. Tapi yang lain disebutnya Theos palsu. Allah bangsa-bangsa itu palsu. Apalagi negeri sebelah sana. Itu udah pasti bukan Allah. Namanya boleh Allah, tetapi bukan Allah yang adalah Sang Ada. Kebagaimanaan setuju. Nggak usah pakai persetujuan. Iman Kristen itu bukan persetujuan. Gitu. Jadi kita tuh harus tahu gitu. Maksud dari si penerjemah apa? Maksud dari si penulis apa? Jangan karena huruf besar huruf kecil gitu. Karena Allah bangsa-bangsa itu memang berhala. Iya, jadi Allah kamu Gregor itu berhala. Itu bukan Allah yang benar itu. Tuh. Iya, carilah. Emang apa itu bagaimana itu apa? Yesus itu hamba Allah bukan, sehingga Allah itu tuannya Yesus. Tolong pencerahannya. Yesus itu mengambil rupa hamba. Firman Allah yang adalah Allah itu kan mengambil rupa hamba. Jadi Yesus dalam keilahiannya yang secara utuh itu bukan hamba. Tetapi apa yang dia tambahkan itulah. Sehingga dikatakan menjadi sama seperti. Menjadi sama seperti hamba. Gitu. Tetapi dia bukan hamba. Hanya seperti hamba. Menjadi seperti manusia, seperti darah dan daging. Anak-anak dari darah dan daging. Filipi 2 ayat 7. Ibrani 2 ayat 14. Itu. Jadi apakah Yesus yang adalah firman Allah, hipostasis Allah itu adalah hamba, menghambakan diri kepada Sang Bapa? Tidak. Tetapi dia adalah pengoperasionalan dari Sang Bapa.
kodrat yang dia tambahkan itulah. Ya, karena apa? Karena dia mau memperbaiki, apa ya namanya ya? Iya, memperbaiki manusia. Nah, kalau dia yang adalah Allah mau memperbaiki manusia, kodrat manusia, ya dia ambil kodrat itu dan dia perbaiki di dalam keilahiannya. Makanya di dalam ayat Alkitab itu dikatakan dia menerima apa-apa. Ibrani 4 ayat 15. Mendapatkan bagian yang sama dengan manusia. Jadi dia memiliki kelemahan-kelemahan manusia itu. Kelemahan-kelemahan manusia itulah yang mau dia perbaiki. Gimana ya tulisannya Ibrani? Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya dia dicobai namun tidak berbuat dosa. Nah itu, jadi dia itu mengambil kodrat manusia, kodratnya Adam, dan dia perbaiki. Itu, jadi kita harus tahu dulu. Itulah sebabnya kenapa si penulis Yohanes, ya Rasul Yohanes memberitakan secara sistematis bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu apapun yang telah terjadi daripada apa yang dijadikan. Itu dulu yang kita harus kenal dulu adalah keilahiannya. Nah, lalu kenapa dia menjadi manusia? Mengambil kodrat manusia karena dia mau memperbarui kodratnya manusia itu. Dengan menerima segala kelemahan-kelemahan manusia itu. Begitu. Jadi harus itu dulu yang kita pahami. Jangan kata, "Oh, Yesus ada tulisannya." Bahkan dia mengatakan, "Bapa yang mengutus aku lebih besar dari aku." Iya. Maksudnya itu secara apa? Secara relasi kausalita. Gitu. Sebab firman itu datang dan keluar dari Bapa atau bersumber dari Sang Bapa. Firman itu ada di dalam Bapa. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Nah, ini harus dijelaskan dan ini harus perlahan. Sistematikanya harus jelas supaya masuk dan pahamlah kamu apa yang tertulis di dalam semua kesaksiannya para rasul, di dalam Alkitab dan di dalam Perjanjian Lama, kitabnya para nabi. Makanya kan nabi itu bernubuat kan, bukankah Daud juga sudah mengatakan, "Duduklah di sebelah kananku, Tuhanku berkata, duduklah Tuanku di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu." Di Kisah Para Rasul 2 itu. Nah itu, sebab Daud juga sudah menubuatkan itu, bahwa dia yang adalah Tuan, dia yang adalah sudah mengambil kodrat manusia itu, ya, dia itu bahkan lebih besar daripada si Daud. Daud saja mengatakan kepada Yesus yang adalah anaknya, "Tuanku." Padahal Daud itu nenek moyangnya. Sebab apa? Dia datang sebagai hamba, dalam rupa hamba. Tetapi dia bukan hamba. Ingat ya, datang dalam rupa hamba, tetapi bukan hamba. Yesus itu tidak pernah menghamba, sebab dia Tuhan. Sampai situ paham? Nah, Mazmur 110 ayat 1 itu. Jadi sama seperti Yakub sujud kepada Yusuf. Yusuf itu anaknya. Tapi ketika dia menjadi penguasa di Mesir, ya, Yakub yang bapaknya malah sujud bersama dengan keluarganya. Itu juga merupakan nubuatan tentang Daud yang sujud kepada anaknya secara daging. Tetapi secara keilahian, kenapa dia disujudi? Ya karena dia Allah. Karena Yesus itu adalah Allah, makanya Daud sujud kepada Yesus. Yang dalam daging dia memang lebih muda, tetapi dalam keilahian dia adalah Allah. Seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan paham. Makanya penting sekali memahami firman Tuhan itu secara ontologis, baru dalam kemanusiaannya. Rumit kakak banget. Makanya banyak orang yang salah paham. Nah, karena kita dikasih akal.
Itu ingat ya. Jadi Yesus itu apakah dia hamba? Bukan. Dia Tuhan. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Lalu kenapa ada kata-kata seperti itu? Seperti bahwa Yesus itu hamba. Ya karena dia mengambil kodrat hamba. Tetapi dalam kodrat hambanya dia Allah. Kita nggak nolak itu. Bagi orang yang tidak memahami ini pasti akan mengatakan ya seperti ajarannya si Mikana, karena ribet, nggak tahu gitu. Pasti dia bilang Yesus Bapa, udah pokoknya itu terserah, suka-suka Bapa, karena Bapa kan maha kuasa, tidak ada yang mustahil. Itu adalah bentuk ketidakmampuan kita berargumentasi. Nah, ada juga yang mengatakan, loh Yesus itu hamba karena ada tulisannya seperti itu. Berarti ada di atasnya, Yesus punya Tuhan. Itu adalah bentuk strawman. Sesat berpikir. Ya kenapa? Karena ketidaktahuan yang memahami ontologis Allah. Dalam hakikat Allah dia tidak paham. Itu. Ya ada dalilnya, tapi kamu kan harus paham dulu. Kodrat dia sebelum dia mengambil kodrat manusia. Ya ini yang disebut, kamu harus memahami Tuhan itu secara ontologis, hakikatnya dia. Ini, jadi nggak bisa semudah itu. Nah, kesalahan RT6, dia salah paham di dalam kristologi, sama. Jadi baik Oneness, baik Unitarian, baik RT6, ini sama-sama ketidakmampuan memahami ajaran Kristen itu secara sistematis. Ontologis apa bun? Langsung kok googling lah. Orang cerdas itu kayak gitu. Orang yang mau belajar itu begitu. Oh, ontologis apa? Searching. Nggak usah lagi saya jelasin. Jangan bantah Alkitab ya. Jangan dibantah, tetapi dipahami. Loh, penjelasan saya gitu ya, Saxon ya. Saya nggak pernah membantah Alkitab, tetapi saya menerangkannya secara sistematis karena dia mengambil rupa hamba. Dalam kodratnya sebagai hamba, apakah dia berhenti jadi Allah? Ya tidak, makanya penting sekali. Sejak semula dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Harus dijelaskan, makanya butuh guru. Kalau kamu baca Alkitab, bisa dipahami dengan semudah itu. Ngapain Yesus ngajarin Rasul itu 3 tahun? Iya kan? Ya kalau gitu Tuhan Yesus tuh nggak perlu jadi manusia, menjadi guru, mengajarkan itu semua kepada Rasul. Ya turunin aja kitab, sama lah kok kayak agama sebelah. Pahami sendiri. Ya makanya Rasul Paulus bilang apa di Korintus berapa itu Sari? Ada beribu-ribu pendidik kamu di dalam Kristus, tapi cuma satu Bapamu, aku. Gitu. Ya, saya renungkan dulu. Ya bagus. Harus direnungkan. Yang menyatakan Yesus punya Tuhan itu sesat atau apa, Bun? Itu bukan ajaran Rasul. Itu bukan ajaran Rasul. Rasul itu tidak pernah mengatakan itu. Tuh, 1 Korintus 4 ayat 15. Salam, Pak Game. Jadi nggak bisa memahami Tuhan Yesus itu hanya, karena ada nih menukil. Loh kamu baca dulu kerangkanya. Kamu baca konteksnya. Kamu baca itu. Masa menukil ayat Alkitab terus kamu? Langsung kamu mengeksegese. Fix, Yesus punya Tuhan. Waktu Yesus mengatakan ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, berarti Tuhan Yesus nyembah. Dari pasien pun nggak ada. Bagaimana jika di kayu salib Yesus panggil Bapa? Kenapa rupanya kalau dia panggil Bapa? Karena dia itu firman, anak Allah. Anak manggil Bapa, kenapa rupanya? Yesus itu kan anak Allah. Firman itu anak Allah. Loh, kalau firman itu memanggil Bapa, kenapa rupanya? Ya sebab Bapa dengan firman itu beremata.
saling berfirman. Bapa berfirman, firman berfirman. Gitu. Kenapa? Nggak kenapa-napa. Itu dalam hubungan realita antara sang bapa dengan sang anak. Di dalam Alkitab pun namanya itu remata. Bukan apa? Seperti perintah Allah kepada Yesus kepada Musa, bukan. Remata. Itu. Relasi kausalita. Itu. Saling berfirman, iya dong. Dua firman enggak lah. Bapa berfirman, firman itu berfirman. Sebab Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian firman memiliki hidup dalam dirinya sendiri. Jadi sang Bapa dengan sang firman itu berkata-kata, saling relasi, berhubungan. Makanya dikatakan, firmanmu ya Bapa. Nah itu. Ya sama kayak kamu. Pikiran kamu pernah nggak nanya badanmu? Ya kan? Tadi apa ya yang dia bilang ya? Itu kan pikiranmu ngomong kan? Sama rohmu kan? Sampai tidak paham? Iya. Karena ada kesadaran di situ. Kesadaran sang bapa dengan kesadaran sang anak. Jangan kamu kira satu kesadaran. Ngotak, makanya ngotak. Bukan ngotak ya. Ngotak. Nah, itu. Seperti itu. Itu yang dimaksud ya. Bun, apakah yang dimaksud dengan kematian menurut Alkitab? Terpisah dengan Allah. Itu. Sering kan ya. Aku dan Bapa satu. Iyalah. Satu hakikat. Allah. Makanya kalau aku dan Bapa satu, jangan dibilang Yesus punya Allah. Firman itu kan satu di dalam sang Bapa, makanya di dalam. Aku di dalam engkau di dalam aku. Kan gitu kata Tuhan Yesus. Yohanes berapa itu? 17 ayat 24. Yohanes 14 ayat berapa tuh? Ayat 3. Itu. Satu. Ya karena di dalam. Nggak ada dua firman, hanya ada satu firman. Makanya dinamakan anak tunggal Allah. Anak tunggal. Firman tunggal. Jadi nggak ada. Nggak ada dua firman. Satu firman. Nggak paham ontologis, ya susah. Kayak gitu, Kak Nada kasih. Jadi harus paham ontologis. Apa ini mirip pemahaman Mikana? Jauh. Oh hati-hati mirip pemahaman Mikana. Emang Mikana bisa menjelaskan seperti yang saya jelaskan? Lo Allah itu memang satu kok. Jangan kamu kira Tritunggal itu Allah itu 3 biji. Itu triteisme, politeisme. Orang yang mengira Tritunggal itu kayak 3 pulpen, oh itu triteisme. Hati-hati kamu. Gimana kamu itu? Mana ada pemahaman saya? Mikana aja nggak ngerti pemahaman ontologis. Wanes, kok nggak tahu arti wanes? Kamu tidak mengerti ontologis Allah, pengoperasian Allah. Jadi jangan kau tuduh aku wanes, botol. Kamu 3 tunggal, gimana itu? Tolong yang mengatakan saya wanes itu otak kau tuh dipikir dulu. Kau tahu nggak? Wanes itu apa? Ajaran wanes saja kau nggak tahu? Ngerti nggak? Allah itu ganti-ganti muka. Kadang jadi Bapa, kadang jadi Anak, kadang jadi Roh Kudus. Itu pemahamannya. Nggak ngerti aja wanes. Udah belajar dulu deh. Apa itu wanes Pentakostal? Patriparsionisme. Kamu belajar dulu. Sabelianisme. Ini ya. Agatha pasti menganggap Yesus ini berdoa cuma mencontohkan pura-pura. Memang Yesus itu teladan. Mana ada pemahaman wanes Tuhan itu pura-pura? Mana ada mencontohkan kok pura-pura? Oh,
Kau pikirkan dulu ya. Yesus itu guru. Guru itu mengajar. Mengajar dengan pura-pura itu beda. Sampai sini paham? Tabut perjanjian baru, benar Bunda Maria. Apa Tuhan Yesus kok tabut perjanjian Tuhan Yesus? Yang mengandung itu kok tabut perjanjian ya Maria lah. Doa cuman mencontohkan, Yesus nggak benar-benar berdoa. Lu mencontohkan kok nggak benar-benar berdoa? Goblok. Namanya nyontohkan kok. Ini Yesus itu memperbaiki kodrat manusia. Maka kodrat manusia yang ditambahkannya itu juga benar-benar berdoa. Oh, kamu baru masuk ya? Sekolah lagi sana. Belajar dulu kamu itu apa itu pemahaman Oneness Pentakostal. Kau itu nggak pernah tahu apa itu Oneness Pentakostal. Belajar dulu ajaran Sabellianisme, ajaran Patriparsionisme, Montanis. Kamu nggak belajar Panarion, jadi jangan sok tahu. Kamu nggak tahu apa itu definisi Tritunggal. Jadi jangan sok-sokan. Ya, kejauhan kau. Di sini bukan asal-asal ngomong. Itu saran aku ya, kalian belajar dulu Tritunggal. Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa, Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, dicurahkan melalui Roh Kudus. Itulah Tritunggal. Gitu. Kalau Islam termasuk kategori bidat nggak, Bun? Bukan. Islam itu bukan bidat. Karena yang namanya bidat itu dari dalam kekristenan. Kalau dia di luar dari kristenan itu bukan bidat, tapi memang bukan Kristen. Wah, Oneness itu ajaran mungkin. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu Oneness. Makanya, Kak, si ini Oneness nggak? Kau aja masih bertanya kayak gitu, artinya kau nggak tahu. Nah, kafir itu namanya. Ya, betul. Semua yang di luar daripada Kristen disebutnya kafir. Betul. Ya, itu bukan bidat. Bidat itu adalah bentuk bengkok dari dalam. Nah, itu. Jadi nggak bisa, Bunda. Iya, aku dituduh Oneness katanya. Kamu pun, kalau kamu percaya Tritunggal, jangan kau mutilasi. Tuhan itu kok dibikin 3 biji. Ya bule itu. Sar kalau ada yang bule-bule itu diinin aja. Udah aku blok. Sini kau naik kau sini. Biar ada yang dengar kau, banyak orang kuma. Yang bidat Kristen itu yang mana? Nah, kamu katekisasi dulu lah. Makanya saya bilang penting seseorang itu belajar Panarion atau bidat-bidat. Panarion itu adalah kitab bidat-bidatnya. Jadi ketika ada orang belum mempelajari pemahaman bidat, kamu tuh nggak akan bisa mengajarkan Tritunggal dengan benar. Tuh, ngerti nggak? Oneness Pentakostal itu nyata sekali, ya, ajarannya nyata sekali dalam baptisan. Gitu. Makanya kalau sudah salah dogmanya, pasti salah nyembahnya, pasti salah praktek hidupnya. Contoh, ada orang membaptis 1 kali. Itu karena dia Oneness. Membaptis kok 1 kali celup. Itu sudah jelas. Oneness. Tidak tahu ajaran Tritunggal. Doktrin, dogma itu sama. Ini ibarat kata dogma materi, doktrin itu cara mengajar. Itu. Dogma itu materinya, doktrin itu cara mengajarnya. Bunda, pertanyaanku belum dijawab. Apa pertanyaannya? Pokoknya semua yang tidak tahu, nggak kenal apa itu bidat-bidat. Contoh ya, ini banyak sekali bidatnya. Pertama,
Pertama bidatnya itu adalah Nasrani. Itu bidat Nasrani. Ya. Yang kedua, Arianisme. Lalu pada perkembangannya Arianisme berkembang menjadi Unitarian, Saksi Yehova. Lalu Montanis. Lalu Sabellianisme, Patriparsionisme, Doketisme, apalagi itu banyak. Jadi kamu itu harus tahu. Advent ini ajaran baru lagi nih. Advent ini sama seperti Marcionisme. Iya, Advent ini sama seperti Marcionisme. Banyak sekali. Kalau ada yang mengatakan Bapak kadang berubah-berubah jadi topeng, itu Sabellianisme. Terus katanya Yesus itu cuman nabi doang, tidak Allah, punya Tuhan. Nah, ini Unitarian Saksi Yehova. Apalagi itu ya, Ebionit. Nah, itu banyak. Makanya kamu itu harus belajar loh. Kalau kamu nggak tahu apa itu bidat-bidat, ya semua Uniripa. Iya. Beli buku ya. Itu di ini ya. Jadi semua itu di dalam gereja. Semua itu diajarkan dalam katekisasi. Ada itu semuanya. Mormon itu baru. Itu bentuk lain ya. Jadi itu adalah modifikasi, ini dia ya. Jadi bidat-bidat itu ya paling awal-awal itulah dia Nestorianisme, Arianisme, Arius yang ngajarin tuh Arius, Montanis, sama itu saksi Yehova itu sama. Terus apalagi tadi ya, Doketisme ini ya mengajarkan bahwa Yesus itu tidak benar-benar jadi manusia. Jadi dia itu Allah yang pura-pura jadi manusia. Itu. Jadi itu awal-awalnya, lalu berkembanglah itu jadi Patriparsionisme, menjadi Sabellianisme. Jadi ajaran-ajaran itu ajaran yang sudah lama dibuang gereja, itu dipungut lagi, dimodifikasi. Ibarat kata ya, kotoran ditaruh ke dalam piringan emas, terus dikasih garnis-garnis. Tapi tetap kotoran. Nah itu. Jadi kalau kamu belum tahu inilah yang kita kenal sebagai gerakan Oneness Pentakostal. Jadi satu Allah dengan berbagai modus. Makanya dikatakan modalism. Gitu. Ucupitisme. Nepotisme bukan. Gitu ya. Nah, Advent itu bentuk lain, modifikasi lain itu ke Judaism-Judaiseman. Advent itu sama itu kayak Mesianik. Sama. Ya. Masih nungguin Mesias. Mesias sudah datang, nunggu Mesias. Ya, Mamatisme. Iya. Ini pecah-pecah apa namanya? Gak tahu apa namanya. Pecah perawanisme. Apalah namanya itu. Kaki Sugionoisme. Itulah itu. Gak tahu lah aku. Nah, jadi kita tuh hati-hati terhadap ajaran-ajaran gitu. Kalau kita tidak tahu, ya kita itu Kristen bisa tersesatkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika firman Tuhan ini memberkati saudara, subscribe channel ini dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman supaya semakin banyak orang mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.